Bakul cawet di Kedunguni baru-baru ini. Ya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustajirin dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Masyarakat Sipil Pekalongan atau lebih dikenal LSM Formasi. Kebetulan kami konsen dalam kebijakan publik untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di Pekalongan Raya dan Jawa Tengah pada umumnya. Ya, terkait dengan kondisi dampak banjir yang sekarang melanda dan bantuan yang pihak formasi berikan kepada masyarakat, bisa diceritakan seperti apa, Pak? Kami sebetulnya sangat prihatin sekali dengan adanya banjir bandang yang sangat besar sekali dan juga tidak terduga. Hanya banyak kerugian masyarakat yang ditimbulkan akibat adanya banjir bandang itu. Dari kami sendiri, masyarakat sudah peduli terhadap bantuan-bantuan banjir, terutama di bidang logistik, baik sembako maupun di bidang pakaian pantas pakai. Tapi kami dengan teman-teman relawan lainnya juga peduli terhadap para pelajar yang terdampak, karena mereka banyak kehilangan perangkat-perangkat sekolahnya, baik itu alat tulis sekolah, seragam sekolah, maupun sepatu lah. Sehingga saya sangat prihatin sekali terjadinya trauma yang berkepanjangan terhadap para pelajar tersebut. Memang kami kemarin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada relawan Laskar Deruci yang telah mengadakan trauma healing yang melibatkan berbagai pihak dari kalangan penggiat badut, hiburan masyarakat. Saya sangat memberikan apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan-relawan baik Deruci dan relawan lainnya. Saya tergugah karena dari relawan Deruci sendiri telah melakukan hal-hal yang positif untuk membantu meringankan beban para pelajar. Saya sendiri tergugah, akhirnya kami juga ingin membantu meringankan mereka dengan mengumpulkan
alat tulis sekolah untuk membantu mengurangi pesimis para pelajar untuk menuntut ilmu di bangku sekolah, karena mereka adalah tulang punggung bangsa kita. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan mereka. Makanya kita bersengkuyung bersama-sama dengan relawan lainnya untuk berdonasi, mengumpulkan alat-alat tulis untuk dibantukan kepada mereka yang terdampak, khususnya para pelajar di daerah luapan dampak dari banjir bandang tersebut. Saya kira itu. Harapan selanjutnya seperti apa? Harapan selanjutnya kami minta kepada para pelajar untuk giat belajar, untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kita menuju tahun emas Indonesia, harapannya generasi muda kita akan menjadi generasi emas di tahun 2045 nanti. Saya kira itu. Adakah undangan untuk para hartawan dan relawan yang lainnya agar ikut terlibat dalam proses pemulihan pasca terjadinya bencana banjir bandang 2025 ini, Pak? Saya menggugah semua masyarakat, kemudian relawan, para dermawan untuk bersama-sama lah meringankan mereka. Sekecil apapun bantuan masyarakat dan bantuan relawan itu sangat berarti bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang tersebut. Baik, seperti itu aja. Ya, terima kasih Pak Mustasyirin. Terima kasih, sama-sama. Sugeng Enjing, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Ini lagi di mana, Pak? Saya ini lagi di Desa Soko Kembang, padepokannya Pak Tasuri, tokoh masyarakat yang peduli dengan alamnya, terkenal dengan kopi koanya. Matur nuwun Pak Tasuri sudah berkenan menerima kami. Gimana tanggapannya Pak Tasuri? Ya alhamdulillah Bapak sampai di sini bisa ketemu dengan saya. Ini berarti pertemuan perdana Pak dengan Pak Tasuri. Yang kesekian Pak. Yang kesekian. Tapi materi ini baru pertama ya Pak. Iya. Dulu saya pernah menanam jahe di sini Pak. Saya nitip-nitipkan itu. Mungkin pernah dengar ya Pak ya. Ya. Nah itulah saya dulu Pak, tahun 2012 sampai 2014. Ketika saya pindah, saya sudah bergeser posisi sehingga jahe saya tinggalkan, tapi saya masih komunikasi dengan warga sini karena saya suka dengan ternak sapinya. Nah, pada tahun itu sebagian besar punya orang sini tak bawa ke Jakarta. Mungkin pernah dengar ya Pak ya tahun itu. Bahkan Pak Sinang itu bawa 3 truk itu, satu lepas di Cikampek. Wah, perjuangan orang Betung saya percaya mesti bisa gitu. Ternyata bisa dinaikkan lagi. Sudah lepas dari tol itu Pak. Untuk agenda hari ini apa Pak Kapolsek? Kita pertama konsolidasi tentang teman-teman yang peduli dengan keadaan alam di Betung. Setelah itu kita rencanakan untuk penyemaian bibit yang rencana kita tanam 1 bulan mendatang. Kira-kira ada berapa personil ini yang nanti datang? Kalau di awal ini tidak banyak. Kalau 20 personil itu insya Allah hadir ya. Pak Tasuri, gimana ini tanggapannya dapat dukungan dari masyarakat
yang ada di dataran rendah Pekalongan? Kalau saya nggak bisa ya alhamdulillah sekali lah. Ternyata apa Pak ya, di Petung Griono ini ada kejadian seperti ini, dan dampak longsor sampai ke kota. Ternyata orang-orang kota nggak melihat aja, tapi juga peduli lah dengan lingkungan Petung Griono, alhamdulillah. Nah itu terjadi Pak, kemarin kita yang di bawah itu juga kena musibah rob, banjir. Itu orang Petung itu yang dia punya itu dikirim ke bawah Pak. Contohnya sayur jenis kentang itu tanpa kita minta, itu masing-masing dukuh itu hadir semua di sana Pak. Kami juga menerima itu. Luar biasa orang Petung itu mestinya. Di Petung kan banyak orang bilang itu katanya sumber air Pak, sumber air ke kota itu ya Petung. Kemarin banjir itu ternyata dari 3 titik banjir sampai di Kali Kupang, terus Kali Sengkarang, Kali Welo itu sumbernya dari Petung semua Pak. Iya. Ya ini penyangga Pak. Iya. Untuk daerah Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, Petung itu penyangga suplai air. Harus. Selanjutnya ini untuk pihak-pihak yang sudah menyatakan diri bersedia terlibat untuk donasi bibit dan segala rupanya, ini kira-kira dari mana saja nih Pak Kapolsek? Wah, responnya itu sangat bagus ya. Masyarakat itu termasuk dari instansi pemerintah dan pihak swasta itu mendukung rencana program reboisasi kembali di daerah dampak bencana, khususnya di Desa Kasimpar dan sekitarnya Kecamatan Petung ini. Bahkan kita itu hanya di grup WA saja, yang lainnya pun ikut bagaikan gayung bersambut. Semuanya pada mendukung Pak. Kalau untuk respon masyarakat setempat mengetahui bencana ini dan pasca bencana, terus ada upaya tindak lanjut dari dukungan masyarakat luas, itu seperti apa Pak Tasuri, warga sekitar sini? Ya kalau sebenarnya warga sekitar sini itu ya yang termasuk yang kena musibah, yang kena dampak kena longsoran itu ya harusnya ya sedikit banyaknya, aku sering ngobrol ya, sudah banyak yang respon lah tentang untuk pengelolaan lahan yang bagus itu seperti apa. Itu ya sudah banyak yang saya omongkan, itu sudah banyak yang mendengarkan omongan saya, karena memang sudah terjadi seperti ini. Dan yo yang sering saya bicarakan yo itu harus menanam, jangan hanya menebang tapi menanam pohon-pohon yang nggak seperti pohon yang gampang ditebang seperti sengon. Itu jangan, ya minimal ya buah-buahan. Karena ya saya sendiri minta sama teman-teman di kota itu ya minta ini bibit-bibit pohon-pohon yang bisa menjadi penyangga tanah. Alhamdulillah banyak, katanya Pak Polsek katanya banyak yang respon, banyak yang nyambung, alhamdulillah sekali. Ya, entah nanti endingnya seperti apa yang gitu. Nah ini keinginan Pak Tasuri selain program penanaman, pengen program apa lagi? Apakah semacam penyuluhan atau apa, seperti apa Pak? Kalau itu dipikir nanti aja. Yang penting apa yang saat ini mau dilaksanakan biar clear dulu. Kalau ini udah clear, baru kita mengadakan wacana-wacana lain, itu bisa. Untuk kepemilikan sendiri saat ini kita sudah ada bibit yang siap tanam belum Pak? Udah. Itu aren itu ada. Bibit aren. Ya. Dan ini ada informasi masuk, kira-kira ada
apa aja atau berapa tanaman yang akan didatangkan ke sini sudah ada kabar belum Pak? Belum, aku belum tahu detail untuk tambahan bibit, tapi katanya ada lah. Mungkin seperti itu dulu saja ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Pemirsa disapa dulu, lambaikan tangan. Ya, terima kasih Pak. Rasa garam itu lho Pak. Oh, rasa berarti. Kita wonten dan tesih wonten kan. Nggih, tesih wonten. Lah niku kan binatang nopo mawon nek jaman riyen kekirangan bahan makanan. Niku mriku. Niku mboten kok mong menungso. Kewan kayawan pun mboten niku. Tesih kemutan kan jenengan. Nggih. Kula mawon sing mboten tiyang mriki pun kula pelajari niku. Nggih. Nggih. Terus saya orang kampung kan nggak tahu, jadi antara perhutani dan sungai itu ada batas-batas tertentu enggak. Ternyata kalau sungai yang kecil itu kata Pak Kasimnya itu kalau sungai yang kecil itu minimal sungai itu batasannya sampai 50 meter Pak. Kalau ini bahkan hampir ratusan Pak. Iya. Jadi kalau kemarin yang kena banjir kemarin itu katanya dari pihak perhutani sendiri itu belum kena, wilayahnya perhutani belum kena ini. Kalau memang 100 meter tuh kan lebar sungai kan nggak ada 100 meter itu Pak. Nggak ada. Sebenarnya tanah-tanah yang di pinggir sungai, pohon-pohon yang di pinggir sungai itu kata Pak Kasih itu kemarin itu sebenarnya kalau dari pinggir sungai itu belum nyampe 100 meter, berarti kalau ada pohon-pohon itu nggak boleh dimiliki oleh perhutani. Tapi di sini kan enggak. Kalau di pinggir sungai ya semuanya milik perhutani. Berarti sebenarnya itu milik BPWS ya? Iya. Itu kalau sungai seperti ini bahkan sampai 100 meter. Kalau sungai kecil seperti ini itu 50 meter. Makanya berarti yang ini kena banjir kemarin itu gimana cara ada penanaman itu Pak? Ya nanti diskusikan dulu nanti dari pihak-pihak terkait. Pak Nusawi, kesukaannya orang kota. Berarti kan itu nanti kalau yang tepian ini mungkin dinas terkaitnya KLH ya, Kementerian Lingkungan Hidup ya, Kemungkinan seperti itu. sama BPWS, ESDM, irigasi. Ya insya Allah nanti kita tetap akan sinergi ke semuanya. Ini kan juga kita udah diminta bersurat ke DLHK Provinsi yang kemarin beliaunya sempat menjabat jadi PJ Bupati. Nanti insya Allah ya ada atensi khusus lah, wong beliaunya juga responnya positif sih sama Kabupaten Pekalongan. Karo di close up zoom sithik ning jarak dekat. Nampak kok. Ya katok tangane diusik-usik. Oh iya, aslinya. Api kok piye ya? Niki mulai di Sukon. Oke, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Koyum, perwakilan dari Mapala Stikap, Mapala yang ada di Pekalongan. Kami merasa terpanggil dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKPP dalam rangka penghijauan, karena kegiatan tersebut tidak terlepas dari minat kami untuk melakukan penghijauan terutama di daerah Petung Riono ini. Tujuan dari kegiatan hari ini apa? Hari ini kegiatannya yaitu penanaman pohon-pohon yang nanti akan dilakukan penanam di sekitar Petung Riono, khususnya di daerah Kayu Puring dan sekitarnya yang terdampak longsor. Untuk jenis tanaman yang dibibit hari ini apa saja? Ada pohon aren, pule, sukun, dan mungkin nanti ada banyak pohon yang lain yang mungkin dari kawan-kawan yang lain juga ikut menyumbang. Harapan dan invitasi mungkin? Harapannya mudah-mudahan semua komunitas terpanggil ya untuk bergabung di LKPP ini untuk melakukan penghijauan di daerah Petung Riono. Terus adakah ucapan terima kasih untuk para donatur yang sudah memberikan donasinya? Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang ikut berpartisipasi menyumbang kegiatan ini dalam bentuk pohon ataupun donasi yang lain yang mungkin sangat dibutuhkan oleh alam Petung Riono ini. Ya, terima kasih. Pak Tasuri, bagaimana dengan agenda hari ini? Alhamdulillah agenda hari ini lancar sekali, dan kegiatan dari teman-teman LKPP udah terlaksana untuk pembibitan. Mudah-mudahan ke depan bisa menanam di tempat yang kemarin kena longsor. Ini hanya mengawali untuk pembibitan, wacananya ke depan untuk ditanam di sana tempat kejadian kemarin longsor. Begitu, dan alhamdulillah sekali dari beberapa instansi, beberapa lembaga, alhamdulillah bisa bergabung dan ikut donasi untuk menjaga kelestarian alam hutan Petung Riono. Alhamdulillah sekali. Ya begitu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih pada teman-teman LPPK. Ajakan atau undangan untuk relawan lain yang mungkin belum tergabung ke sini, adakah Pak? Menurut saya kalau memang ada yang mau, silahkan bergabung sama kita untuk melestarikan hutan Petung Riono. Terima kasih Pak Tasuri. Kita pertama konsolidasi tentang teman-teman yang peduli dengan keadaan alam di Petung. Setelah itu kita rencanakan untuk penyemaian bibit yang rencana kita tanam 1 bulan mendatang. Kira-kira ada berapa personil ini yang nanti datang? Kalau di awal ini tidak banyak. Kalau 20 personil itu insya Allah hadir ya. Pak Tasuri, gimana ini tanggapannya dapat dukungan dari masyarakat yang ada di dataran rendah Pekalongan? Kalau saya nggak bisa ya alhamdulillah sekali lah. Ternyata Pak ya, di Petung Riono ini ada kejadian seperti ini, dan dampak longsor sampai ke kota. Ternyata orang-orang kota nggak melihat aja, tapi juga peduli lah dengan lingkungan Petung Riono. Alhamdulillah. Nah itu terjadi Pak, kemarin kita yang di bawah itu juga kena musibah rob, banjir. Itu orang Petung itu yang dia punya itu dikirim ke bawah Pak. Contohnya sayur jenis kentang itu tanpa kita minta itu masing-masing dukuh itu hadir semua di sana Pak. Kami juga menerima itu. Luar biasa orang Petung itu mestinya.
gimana lagi peteng kan banyak orang bilang itu katanya sumber air ke kota itu ya betul. Kemarin banjir itu ternyata dari 3 titik banjir sampai di Kali Kupang, terus Kali Sengkarang, Kali Welo itu sumbernya dari Petung semua, Pak. Iya. Baik Pak, perkenalan dengan Pak siapa dan selaku apa Pak? Terima kasih. Saya Gunawan sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wilayah 4 yang wilayah kerjanya Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal. Bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan hari ini Pak? Hari ini kita menerima tamu dari LKPP untuk audiensi tentang gimana peduli terhadap Pekalongan untuk melestarikan hutan dan gimana mensejahterakan masyarakat sehabis pasca bencana di Pekalongan. Ya. Dari kesimpulan kegiatan ini seperti apa Pak? Kesimpulannya jadi kita mari bersama-sama menjaga peduli Pekalongan, gimana menjaga Pekalongan, menjaga hutannya, kemudian juga menjaga dari bencana, dan gimana memulihkan pasca bencana, gimana mensejahterakan masyarakat dan mensadarkan masyarakat tentang peduli bencana, melestarikan hutan, dan konservasi hutan tersebut. Bentuk saling keterlibatan antara JDKMA dengan LKPP seperti apa Pak? Bentuk keterlibatannya saling mendukung, di mana dari pihak kehutanan memberi pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan melalui penyuluh kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Mohon izin Pak, untuk kami minta sedikit keterangan terkait dengan dukungan dari Perkim LH terhadap lintas komunitas peduli Pekalongan yang sebelumnya sudah dipaparkan. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Untuk kegiatan ini kami mendukung sepenuhnya, karena kami yakin kegiatan ini sangat membantu masyarakat, terutama dengan kondisi kejadian tanggal 20 Januari di mana terjadi bencana yang menimbulkan kerusakan lingkungan di khususnya daerah Petung. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman LKPP ini sangat bagus ya, karena dapat dikatakan bahwa rehabilitasi lingkungan atau konservasi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Jadi kami yakin dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman LKPP itu sangat mendukung program pemerintah, utamanya juga untuk kesejahteraan masyarakat yang memperbaiki. Baik,
sekiranya nanti apa saja yang mungkin bisa disupportkan atau didukungkan kepada organisasi ini sebagai bentuk Berkim Ilham membersamai organisasi ini dalam pelaksanaan kegiatan Pak, seperti apa Pak? Insya Allah nanti kita lihat kegiatannya apa, nanti kita support. Kalau memang yang pertama dari aspek anggaran, kalau memang ada kegiatan yang sesuai dengan tupoksinya Dinas Perkin, kalau memang tahun ini ada, kami akan support. Kalau tidak, ya kami akan masukkan di penganggaran berikutnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua dari aspek personil, kami siap dalam bentuk kolaborasi nanti. Kalau kami sendiri punya beberapa organisasi yang bermitra dengan kami, kita bisa kerjasamakan. Salah satunya kami punya binaan Saka Kapal Taruh. Ya, Saka Kapal Taruh kami juga sudah sering mengajak teman-teman atau adik-adik yang masuk Saka Kapal Taruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang konservasi lingkungan. Terakhir kami lakukan penanaman bibit di daerah mata air di atas Linggo asli. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, adakah himbauan atau anjuran untuk masyarakat terhadap perbaikan lingkungan atau revitalisasi alam dan semacamnya Pak? Ya, kalau himbauannya itu hampir rata-rata sama. Kita mengenal masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan. Kita jangan memaksakan memanfaatkan lingkungan di luar batas kemampuan lingkungan sendiri itu, karena lingkungan juga ada keterbatasan, apalagi dengan kondisi sekarang perubahan iklim yang tidak bisa kita prediksi. Ya, kalau beberapa puluh tahun yang lalu kita biasa normatif sudah mengetahui waktu tertentu musim begini, waktu tertentu musim gini, tapi sekarang dengan adanya perubahan iklim yang terjadi sekarang, ya perubahan-perubahannya luar biasa juga yang kita rasakan sendiri dampaknya, yaitu kejadian di tanggal 20 Januari. Sebenarnya perubahan-perubahan ini juga memberikan dampak yang luar biasa sebenarnya, dan kita melihat sendiri yang lingkungan kita sendiri rasakan cuaca yang tidak bisa kita prediksi. Kadang cuacanya panas, cuacanya lumayan ekstrim yang di luar kebiasaan. Nah, itu harapannya kepada kami, kepada masyarakat, ya mari kita bersama-sama menjaga lingkungan ini menghadapi kondisi perubahan iklim yang cukup besar terjadi akhir-akhir ini. Ya, kita bisa mencontoh beberapa lokasi yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka menghadapi perubahan iklim ini. Contohnya Desa Paninggaran. Berapa kegiatan-kegiatan sudah mereka lakukan antara pemerintah desa dan masyarakat, dan alhamdulillah kegiatan itu di dalam mengatasi perubahan iklim sudah dapat pengakuan, di mana mereka menjadi menjuarai lomba habitat, di mana mereka mendapatkan peringkat pertama. Nah, itu sebagai contoh kita di dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga kita bisa bersinergi, Pak. Ya, terima kasih. Botak jagungnya botak gosong. Ini tanda-tanda kahat kalium ini Mas Imam. Tanahnya nggak ada kaliumnya, makanya ungu-ungu sama gering-gering. Teguh, mohon izin perkenalkan, saya Eka Wisnu Bapak. Perwakilan dari LKPP atau Lintas Komunitas Peduli Pekalongan. Dari ini saya mewakili semua teman-teman LKPP mengucapkan terima kasih atas bantuan bibit tanamannya untuk konservasi hutan di Petung Riono pasca bencana. Siap Bapak.
Ya, alhamdulillah semoga kegiatan LKPP ya bisa berjalan lancar dan bibit yang dari kami BSPTH Kebun Bibit Kalungan bisa bermanfaat dan juga kedepannya bisa membantu melestarikan alam ya. Pesan saya ya setelah mengambil tetap dipelihara, apalagi ini sudah mau menuju ke musim kemarau ya, jadi pemeliharaan dioptimalkan dan dijaga dan juga diinformasikan ke lembaga-lembaga lain atau teman-teman peduli lingkungan untuk mengajukan bibit aja, karena kami di sini stoknya kan banyak tiap tahun. Dan jangan lupa ini WA aja nih, ini disimpan dan dibuka nanti info-info tentang stok tiap update tiap minggu ini. Sangat dimudahkan dengan permohonan via WA, nanti jawaban via WA gitu aja. Intinya begitu, dan di sini gratis pokoknya Mas. Ya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat Mas. Amin. Terima kasih Pak Teguh atas masukan dan pesan-pesannya. Saya dan rekan-rekan LKPP izin pamit. Oke. Semoga selamat sampai rumah lagi. Amin. Oke Mas. Memang Prengsila apa cak dapur gede Pak iki sini. Dapur gede. Orang yo ora yo. Gede ngono yo. Mungkin kan saya di Polipek kan jengkolnya habis. Ini sempat tusuk-tusuk. Iya. Itu apa Bu? Wet laban itu apa mawarnya? Regula apa Bu? Tabe buya. Tabe buya. Iki beringin iki. Tabe buya warna apa jare? Aduh, kirang paham, Mbak. Mana ya itu ah. Jangan Bu. Apa? Anu pesenan. Ganja Pak, jani-jani. Asam. Pesenan iki khusus orang-orang. Sampai enggak kilo apa telu Pak? Telu. Keluar. Kejerang sih. Campur. Jarang guru Pak. Dibawa Pak baru. Kurang iki sih. Ada di baru. Bu, ayo steak. Ayo Bu, minyak kayu putih itu. Oh, sini. Kaplang. Iya, Pak. Kita lagi kita berarti motornya. Karantina. Ini mending digedhekke dhisik ganti polybag ya kan. Apa? Beringine aja dipaksake. Semono. Heeh, lahan semene. Mufet ora beringin sempat ku ya. Harus cari. Aku harus pantang dulu. Saman tangga daro Mas. Cek. Tes.
Oke. Enggak, Bapak Tasuri. Langsung Anda merapatkan sekali. jangan bercanda dulu. Ya, Bapak Tasuri, untuk kegiatan hari ini bisa diceritakan sedikit, Pak Tasuri? Ya, kegiatan hari ini alhamdulillah kedatangan bibit dari LKPP. Semoga bibit tadi bisa ditanam dengan lancar, nggak ada halangan apa, dan semoga bisa cepat tumbuh, bisa menghasilkan, bisa bermanfaat bagi warga Petung Riono dan sekitarnya, dan bermanfaat bagi satwa yang di sekelilingnya juga bisa mengambil hasilnya, seperti itu. Baik, untuk kegiatan ini ada sponsor lain nggak, Pak? Setahu saya nggak ada sponsor lain. Untuk pendukung dari apa? Produk-produk atau apa? Ya, kalau sponsor ada dari Deruji, itu mempercepat pertumbuhan. Itu donasinya dalam bentuk apa ya, Pak? Dari Deruji, Pak? Dari Deruji bentuk pupuk. Bentuk pupuk udah jadi, tinggal action aja pupuk itu. Oh iya. Selanjutnya ajakan untuk masyarakat luar, Pak. Ajakan kami beberapa semua pihak, masuk warga bukan warga dari Petung Riono sendiri aja, tapi dari kota, saya himbau untuk bersama-sama menanam pohon-pohon itu, seperti itu. Itu saja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Tasuri. Baik, perkenalan diri dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Puji, saya koordinator lapangan di LKPP. Ya, untuk kegiatan hari ini gimana ini ceritanya? Untuk kegiatan hari ini dropping bibit tanaman dari CDK 4. Adapun beberapa bibit itu jenis tanaman buah dan tanaman kayu untuk ditanam di sekitar area Petung Riono. Terus kedepannya nanti tindak lanjutnya seperti apa kira-kira? Untuk tindak lanjut nanti kita akan sebarkan untuk bibit-bibit tersebut di sekitar desa-desa yang kritis lahan hutannya untuk penghijauan, seperti itu. Ini kegiatannya sekali ini aja atau ada kelanjutan lagi? Enggak, kalau untuk kegiatan kita bakal berkesinambungan. Jadi kegiatan kita kegiatan maraton, enggak hanya hari ini, enggak hanya hari esok, tapi memang akan berlanjut terus. Makanya bibit itu kita welcome untuk semua orang yang mau nyumbang bibit dan sebagainya, silahkan bisa menghubungi di teman-teman LKPP. Untuk penanaman sendiri nanti kita juga nggak akan berkutat cuma di Petung Riono, karena pada dasarnya sasaran kita itu seluruh Kabupaten Pekalongan, seperti itu. Sejauh ini kendalanya apa aja, Mas? Untuk kendala secara umum tidak ada ya, hanya teknis-teknis sedikit lah, seperti misal transportasi dan sebagainya, seperti itu. Untuk donasi yang masuk seperti apa, bisa ceritakan? Nah, untuk donasi beberapa sudah ada yang masuk, tapi memang secara umum untuk bantuan yang secara finansial itu memang enggak banyak, tapi untuk bantuan bibit memang banyak teman-teman yang udah bergabung. Tapi kita memang terbuka, enggak harus bantuan itu dalam bentuk uang, dalam bentuk bibit pun nggak apa-apa, dalam bentuk tenaga pun nggak apa-apa, seperti itu. Jadi intinya kita fleksibel lah untuk misal teman-teman yang mau ngasih sumbangsih untuk LKPP, seperti itu. Ya, harapan kedepannya dan mungkin saran masukan. Untuk harapan kedepannya seperti yang sudah sering saya katakan, bahwa acara penghijauan ini bukan hanya untuk orang-orang di pegunungan. Manfaat dari penghijauan ini juga untuk teman-teman yang berada di daerah bawah. Karena apa? Seperti terjadi
di Januari kemarin ketika atas longsor, bawah banjir bandang. Seperti itu. Oke. Itu saja Mas? Ya. Ya, terima kasih Mas Puji. rekan-rekan masyarakat yang terkena dampak di RT 1. Ini itu gitu. Selain serapan dalam bentuk bibit, nanti kita juga menerima salurannya. Nanti yang tanaman tetap di atas, tanaman kita. Kita gitu. Apa sih itu? Itu. Uji nangan ke uji nangan. Siang. Sekelo. Dengan titik tempat cabang dinas kehutanan. Hari ini kita melibatkan semua unsur terkait dengan lingkungan, termasuk juga dengan pihak atas ya, Darlong juga. Kita sistemnya sinergi. Enak kepo mesti enak gitu. Tidak harus banyak, tapi terus kontinu. Nah, harapannya dari program kontinu itu bisa melibatkan serapan donasi dari semua pihak yang mungkin kapasitasnya sedikit seperti itu. Mungkin ada yang tidak bisa di hari ini, mungkin bisa hari esok. Pak, bagaimana pendapatnya tentang kegiatan ini, Pak? Alhamdulillah, dari Tani Merdeka DPD Kota Pekalongan, saya yang mewakili dari ketuanya Bu Mungki Retnosari. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir, diwakilkan kita merasa senang dan gembira atas pemberian pupuk dan bibit tanaman
yang akan kita tanam di Kota Pekalongan. Terima kasih kepada Mas Handono selaku Ketua Derusi Kabupaten Pekalongan. Harapannya apa, Pak? Harapannya semoga ke depan kita bisa bersinergi bareng untuk menghijaukan kota dan desa Pekalongan. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk agenda penanamannya mau dilaksanakan kapan, Pak, rencana? Rencana sore hari ini kalau cukup, kalau enggak kita lanjut hari Senin atau Selasa karena pas beneran hari libur kita akan gerakan Tani Merdeka yang ada di Kota Pekalongan. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini pohon? Iya. Pohon ini berarti? Ini kan nggak layak di atas. Oh. Dikasih satwa endemik. Nah, sini memang hari ini datangnya nanti bertahap nih Pak, Bu. Tidak langsung karena dari tadi ada yang Ngomong apa, Mas? Oke, hari ini saya dari LKPP Lintas Komunitas Pekalongan ini menyerahkan simbolis untuk pupuk organik cair dari Derusi dan juga sejumlah bibit untuk ditanam di daerah Tirta ya Pak ya, kepada Tani Merdeka Indonesia. Kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih atas pemberiannya bibit sama pupuk yang sudah diterima dari Tani Merdeka Kota Pekalongan. Terima kasih Mas. Ya. Nanti kita bawa ke bawah semua yang bagus dia. Cek. Lah kok bar kuwi ora metu. Apa nih? Aduh kok iki sih nyenggol. Cek. Tes. Masih nyala, Bro. Masa sih? Ya, jenengan tuh maksudnya apa? Bahasa brut. Ini video kocak. Mau ngetan makanya ini nanti Bapak pun kalau bisa kita menanam-nanam kan juga Bukan tanaman tapi rumput ini. Rumput. Pembersihan rumput ya, Pak? Iya, pembersihan rumput. Mantap rumputnya. Nah, pas. Tidak bisa ditanami satu jenis stok gitu. Harus pulang semua. Tapi tentang soalnya aku bati ya, bati soalnya. Satu hal yang perlu ditekankan dalam hidup ini.
Tanaman. Kayak papan nih. Oke, dipindah, Mbak. Nah ini punya aku sih. Oh, aku. Nah ini kan ini. Udah pengen anak kok. Aku lebih suka melempar kamu pakai ini. Oke, dengan siapa dan dari asal-usul mana, Pak? Saya Ciswanto dari komunitas Forum Silaturahmi Alumni SMK Negeri 1 Kedungmuni. Saya sebagai Ketua Umum periode 2025 sampai 2027. Ya, di momen ini bertindak sebagai apa, Pak? Saya ditugasi untuk membantu teman-teman mencabut bibit, menanam di polybag, dan mencabuti rumput liar di area persemaian. Ya, sensasinya seperti apa ikut serta dalam kegiatan yang langsung bersinggungan dengan alam ini? Tentu ada sensasi yang berbeda ya dari rutinitas keseharian di dunia konstruksi, terus kemudian pada hari ini dilibatkan untuk menyatu dengan alam, sesuatu yang excited ya, sangat semangat sampai lupa ternyata ini sudah sore. Terus sejauh ini bagaimana dalam berinteraksi melalui organisasi ini dan apa pendapatnya tentang organisasi ini? Mengenai LKPP ya, karena kita lebih banyak interaksi itu di grup WhatsApp. Jadi ya serunya di grup WhatsApp. Nah pas ketemu begini karena tugasnya sudah dibagi-bagi ya mungkin interaksinya juga yang sesama bertugas di bidang itu. Begitu sih. Tapi tadi kan ada event di mana kita break untuk lunch bareng ya, istirahat, sholat, makan. Itu ya seru jadinya pas makan itu kita berinteraksi saling bersenda gurau gitu. Oke, ada pesan-pesan untuk komunitas lain di luar sana? Untuk komunitas yang belum bergabung mungkin agar tahu bahwa kita menjalani kegiatan untuk kelestarian alam. Jadi nanti itu sebenarnya ada arah namanya bukan LKPP, karena kalau LKPP lintas komunitas peduli Pekalongan, kita akan ada target nasional sebenarnya. Jadi lintas komunitas peduli nasional. Begitu ya. Untuk teman-teman di komunitas lain yang mungkin akan mendapat kesempatan untuk bergabung ya nanti silakan bergabung nanti. Oke, cukup? Cukup. Ya, terima kasih Pak Ciswanto. Sungkan dolanan harus yang bocah ngaco-ngaco ini ngerti orang wadah kemana kita harus betul kumpul gitu. Kalau aku dulu waktu sekolah juga gitu. Sekolah ya pernah. Pasti aku nek ketemu di Depok. Ini terlalu banyak guys. Bisa umur atau? Gak nyampe. Aku juga. Di sini, iya. Lagi mbak di bawain di sini aja. Maaf. Aku ada nanti ya. Oh ya. Udah, Jo, angin di. Sekarang. Paling bagus yang teh. Itu. Ingetin lagi. 2, 3. Baik, perkenalkan nama saya Handonowari. Saya koordinator umum untuk lintas komunitas peduli Pekalongan. Saat ini kami sedang menyelenggarakan kegiatan perawatan bibit di Desa Kayu Puring, tepatnya Dukuh Soko Kembang, di lokasi kebun penangkaran milik NGO Suara Owa. Di Petung Kriono ini kami
bermaksud untuk mempersiapkan bibit yang nantinya akan ditanam di berbagai wilayah, terutama di lokasi-lokasi terdampak bencana pasca bencana tanggal 20 Januari 2025 silam. Saat ini beberapa bibit hasil cabutan dari alam sekitar sini sudah kami dapatkan, kami rapihkan juga, kami tangkarkan, kami rawat dengan nutrisi-nutrisi yang ada, dibantu oleh berbagai komunitas. Untuk hari ini kurang lebih ada sekitar 20 orang lebih ya, itu sudah bergabung ikut serta membantu perawatan bibit, termasuk mempersiapkan media tanam juga. Dan juga terima kasih kepada pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan, pemerintah desa juga yang terlibat, serta organisasi-organisasi lain yang turut serta. Salah satunya special thanks to Polres Pekalongan yang sudah hadir juga ikut mengisi kegiatan ini, dan terima kasih untuk izin akses kegiatannya. Kami akan terus menyelenggarakan acara ini karena agenda kami ini bukan hanya untuk satu kali ini saja, tapi berkelanjutan dan berkesinambungan dengan memanfaatkan bibit yang ada di sekeliling sini dan menanam dari biji untuk tanaman-tanaman endemik. Juga kedepannya tidak hanya untuk wilayah Petung Kriono yang akan kami bantu untuk masalah penghijauan. Salah satunya targetnya adalah daerah aliran sungai sepanjang dari Petung Kriono hingga hilir di lingkungan Kota Pekalongan, yang mana sudah disampaikan oleh pihak Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu, sekitar 54% dari bantaran sungai, daerah aliran sungai sini mengalami kerusakan, dan sekitar 3,5%-nya itu mengalami kerusakan kritis. Jadi atas dasar itu kami mengajak serta untuk semua komunitas dan masyarakat luas, bersama-sama kita mengembalikan ekosistem lingkungan Kabupaten Pekalongan khususnya hingga ke Kota Pekalongan untuk mencegah dan menanggulangi potensi bahaya, terutama bahaya bencana dari faktor alam ini. Dan kedepannya mohon untuk bantuan, kerjasama, dan donasinya, energi, tenaga, waktu, pikiran, dan apapun yang bisa dibantu untuk terus menjalankan program ini. Dan insya Allah kami akan menjalankan program ini secara berkelanjutan, tidak hanya 1-2 kali. Dan ketika di daerah sini sudah dirasa cukup, kami akan bergeser membantu ke daerah lain seperti daerah pesisir atau dataran-dataran tinggi yang lainnya di sekeliling Petung Kriono, seperti itu. Terima kasih dari kami. Sekian. Tenang. Nah, ini yang gondrong tapi bukan copet ini pemilik Bos Media juga, namanya Info Kota. Belajar. Walaupun tampilannya kayak preman tapi media. Yang penting kan pomar bener. Nah, di ya betul. Mana Mas? Hari lagi OTW. Yang datang baru mana aja Mas? Dari mana aja yang datang? Apa itu Pak? Nek awal-awal sih agar tidak ini apa namanya? Iya betul. Bus. Ya menjaga hatinya, menjaga ketulusan amalnya dengan cara seperti itu. Kamu ngomong aku menjaga hati, punya hati aja. Lah, rokok kamu. Aduh, nyolok. Colok mata. No. Musola nanti nih. Enggak loh, apa? Oh, iya sih. No. Apa? Sumpah. Bener, takut banget, bener. Aku ini dong. Jadi aku nanamnya yang kecil-kecil ya. Ya aku bisa. Kamu suka yang gede ya? Bener, Mbaknya Mbak. Pokoknya siap diajak yang baik-baik. Alasannya. Lihat. Paling kecil. Alasan hanyalah alasan. Ngetik satu tak? Terus tambah satu. Kita habis sekarang nih Om. Aman wae sih. Ya. Bisa mulai. On. 1, 2, 3. Baik, sebelumnya dengan Kak siapa dan dari mana?
Perkenalkan, nama saya Kak Ari Ayana dari Ikrokot Kabupaten Pekalongan. Tanggapannya gimana dengan kegiatan hari ini? Tanggapan kami terhadap kegiatan ini keren, luar biasa. Jadi kami bisa ikutan kegiatan sosial. Kita juga biasa ikut kegiatan sosial, dan ketika tahu info ini, wah ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan kita bisa belajar. Ternyata ada loh di Pekalongan tuh yang kayak gini, ada forumnya kayak gitu, ini bisa ikut berkontribusi. Ya, kemudian mungkin pesan-pesan ini untuk kalangan muda agar mungkin lebih peduli dengan kegiatan seperti ini, monggo. Pesan-pesan buat anak-anak muda, terutama sih muda di Kabupaten Pekalongan ya sekitarnya, buat yuk ikutan peduli dengan lingkungan, yuk ikutan kontribusi sekecil apapun itu yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu kerjakan, lakukanlah agar bisa ya bermanfaat untuk alam itu sendiri. Mungkin ada masukan atau harapan khusus untuk kegiatan LKPP sendiri? Harapan untuk LKPP yang jelas kegiatan ini bagus, semoga bisa terus berlanjut, berjalan. Kita juga nggak hanya ikutan ini aja, barangkali ada kegiatan-kegiatan lain bisa ikutan. Cukup ya Mas Yan? Cukup. Ya, terima kasih. Terusnya ada mosok nggak tahu. Kamu ini rahasia. Kamu ini yang biasa. Keras ya, terus. Maksudnya kan itu digodain anak. Kaya Fahri, nek ono kerjaan tak lempar ke Fahri terus. Kok ya? Iya, tak ono Fahri. Iya. Itu aku pra. Ora itu. Apa ya? Sampah. Apa itu? Mau tak buang. Main obat dulu. Obatnya belum siap ya. Ini ya. Ayo pilih. Hari mending saiki. Nanti sholat di aula ya. Cuman aku nggak tahu makanya aku gantian atau free. Neng bawa aja toh. Itu nganu. Suruh yang tadi tak wawancara 4 Mas masih sekolah, yang 2 tidak bisa dulu. Oh, udah lulus.